Berakhir dengan skor 1-0, timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dari tim lawan. Tapi menurut gua skornya tidak menunjukkan pertandingan nih Om, karena sepanjang pertandingan terutama di babak kedua Indonesia lebih banyak memiliki peluang dan lebih baik dalam bermain. Setuju dengan pendapat itu? Setuju. Kita bisa dibilang betul-betul menguasai permainan ya. Menguasai permainan dari bawah ke tengah ke depan, segala upaya kita coba untuk bisa membongkar pertahanan Bulgaria. Cuman yang kita bilang di awal, Bulgaria bukan Saint Kitts and Nevis. Ini tim yang betul-betul kuat dari sisi defense, mereka kuat dari sisi physical, mereka kuat dari sisi body balance, mereka kuat dan mereka begitu rapi ya, disiplin dalam menjalankan skema defensif yang mereka praktekkan. Jadi semua upaya yang kita coba tidak ada peluang yang betul-betul emas karena memang penjagaan yang ketat, crossing tidak ada yang bisa menjadi crossing emas ketika dibayang-bayangin oleh pemain belakang. Terobosan pun ketika pemain tengah dijaga pun sulit untuk bisa melakukan umpan-umpan terobosan yang bisa dibilang terbuka gitu. Jadi memang semua lininya rapat banget Bulgaria sehingga kita tidak bisa untuk bisa menciptakan gol. Tapi secara overall, gue bilang permainan kita keren. Kita berani pegang bola, kita berani ngambil inisiatif sejak menit pertama. Walaupun memang agak sedikit lambat permainan di babak pertama, tapi babak kedua kita keep up, kita step up, kita menunjukkan performance yang jauh lebih baik dibanding babak pertama. Tapi itu masih belum cukup, Glenn. Sebelum kita bedah, sekarang di Stadion Utama Gelora Bung Karno sedang dinyanyikan Tanah Airku. Ini saya nggak tahu apa audionya bocor apa enggak, cuman kayaknya enggak. Jadi ini merupakan momen dari timnas Indonesia. Oh, sekarang live ya? Mukanya kayak Konjita. Kayak Konjita. Dira Sugandi. Sedang dinyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan 24.000 penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang dimana mereka sedang menunggu para pemain ini keliling lapangan. Om, berterima kasih kepada para supporter. Tapi pengen ngelanjutin follow up dari kemarin yang John Hamno katakan bahwa 15 menit ini menjadi penting. Dan tadi Indonesia berhasil sebetulnya 15 menit awal menguasai pertandingan, mengambil inisiatif walaupun tidak ada peluang yang berarti. Cuman mereka bisa sebentar Om, ada Asran yang sedang wawancara pemain nih. Silakan Asran. Buat tracking kan? Itu belum dicek ya? But in the end, yeah, we didn't win, but these are very first good steps in our new journey. What can the team take from this match as a positive step forward for the next game? Yeah, what I said before. It's the same question, or almost the same question. Yeah, what I said, I think we are working in a really good way. Of course, we have a new coach, a new staff, but you can see already from the start, immediately, we try to implement those things, what I said. And now we are just looking forward. This is the start of a new journey with a new coach, a new staff, more or less the same players, and we have the same fighting spirit. And we always try to give our best like we did today, but unfortunately we didn't win. Okay, thank you Jay. Thank you so much. Respect, brother. Thank you. Okay. Intinya pemirsa, Jay sangat bangga dengan seluruh pemain hari ini sudah bermain dengan luar biasa dan dengan baik sehingga bisa menghasilkan performance yang luar biasa. Come on coach. Bersama dengan Kapten Jay Itzas yang melakukan satu save vital Om di awal babak kedua. Tapi sebelum itu melanjutkan tadi 15 menit awal kita bermain inisiatif, mengambil tempo permainan walaupun tidak ada peluang, tapi start yang baik sebetulnya. Tapi apa yang membuat tadi Om Sapul katakan tidak? A European team that has got a tradition, and they play. I think our team played well tonight. They identity, attacking, defensively. I thought we were connected for 90 minutes. We've hit the crossbar twice, and we've conceded, I think, a soft penalty. So, all in all, I'm proud of the lads. I think the shift that they put in was right there. They were right at it tonight. I think on a different night you get a result there. Okay, coach, what aspect will you focus on improving in moving forward or the next game? No, I thought our build-up play till the final third was dominant. You know, we're playing against Bulgaria. You know, they're a top European team and traditionally, but you know, Indonesia, I thought
controlled large parts of the game. But that final third, I thought in the last 20 minutes with Beckham and Donny Tree, I thought we've seen a little bit more quality when the game stretched. So we'll keep working in that space. It's going to be progression, but we were right there tonight. I thought we could have got the result, but we'll keep working. Oke, thank you coach. Respect once again. Thank you so much coach. Intinya Tadi wawancara bersama dengan Kapten Jay Inces dan juga pelatih George Hardman. Dan saya mau juga dengan Om Sabto. Om, apa yang membuat Om Sabto dikatakan ketika kita nonton tidak ada gairah dalam permainan Indonesia di babak pertama, dan saya setuju dengan pendapat itu. Mungkin kalau awam ngelihatnya kurang bergairah gitu ya. Cuman kalau dari bahasa sepak bola, aliran bolanya terlalu lambat. Operan-operannya terlalu pelan, terlalu lambat sehingga Bulgaria bisa dibilang lebih tenang untuk bisa antisipasi. Ketika mereka mundur, mereka lebih gampang untuk bisa mundur menggalang lini pertahanan. Ketika ada sebuah transisi pun mereka dengan cepat balik. Begitu disiplin, ada 2-3 pemain nggak naik ke depan. Ketika kita mencoba untuk naik, teman-temannya udah keburu mundur lagi ke belakang karena aliran bolanya yang sedikit terlambat. Mungkin kalau dikomparasi ketika Real Madrid dipegang sama Zidane kan juga kadang-kadang di babak pertama dia bermain agak sedikit kurang cepat doang aliran bolanya. Babak kedua ditambah aliran bola itu mempengaruhi hasil pertandingan dan mempengaruhi ritme pertandingan itu sendiri. Terlihat ketika babak kedua operan-operan lebih cepat kan, operan lebih cepat, Bulgaria dipaksa untuk berlari untuk bisa menutup ruang itu sehingga lebih banyak peluang-peluang terbuka yang dimiliki oleh para pemain kita. Lebih berani untuk melakukan crossing sehingga Bulgaria dipaksa untuk bisa menggalang pertahanannya dengan lebih repot dibandingkan di babak pertama. Mereka zonal marking, sesekali 1-2 orangnya man to man marking, tapi secara overall mereka lebih mudah untuk bisa antisipasi pergerakan kita karena aliran bolanya lambat. Umpan-umpannya atau ruang-ruang yang diciptakan oleh para pemain kita sebenarnya cukup banyak, tapi ketika umpan-umpan itu berjalan dengan tidak relatif cepat, pergerakannya dengan lebih mudah bisa dibaca oleh Bulgaria. Mungkin itu kata-kata yang lebih bijak ya untuk melihat aliran bolanya kurang lambat gitu. Kalau orang melihatnya kurang bergairah mungkin karena alirannya itu. Tapi babak kedua Hartman pasti melihat itu. Dia mencoba untuk ayo kita main lebih cepat, operan lebih cepat, opsi-opsi passingnya lebih banyak sehingga Bulgaria memang betul-betul dipaksa untuk lebih defense ya, dan juga dipaksa untuk lebih membuang bola dalam kotak penalti karena lebih banyak crossing yang datang dari pemain kita. Karena memang lahirnya penalti tersebut kan sebetulnya ada transisi. Ya. Ada satu celah sebetulnya. Satu-satunya peluang di babak pertama di sisinya Rido, one on one-nya tidak begitu ketat, akhirnya lolos, dan juga ada Kevin Dix yang sebetulnya ingin mengantisipasi bola tapi kakinya ini tersangkut. Sebetulnya on field decision-nya no penalty. Ya. Cuma ada calling dari VAR, akhirnya dicek dan akhirnya penalti, Om. Keputusan yang tepat untuk memberikan penalti kepada Bulgaria yang babak pertama menurut saya ya memang parkir bus. Ya betul, Bulgaria sama sekali bisa dibilang nggak ada peluang ya. Kalau kita bicara babak pertama cuma tadi satu peluang dan itu betul-betul bisa mereka manfaatkan. Penalti yang memang agak sedikit apes ya kalau kita bicara. Rido mencoba membayangi tapi jaraknya lebih dari 1 meter sehingga ada gerakan yang bisa membebaskan pemain Bulgaria untuk bisa nambah 1 meter lagi untuk ke depan sehingga Kevin Dix terpaksa melakukan sebuah tackling dan di situ memang mencoba untuk menghalau bola crossing atau bola yang coba dibalikkan oleh pemain Bulgaria tapi nyangkut di kakinya sehingga itu menjadi keputusan penalti. Dan jangan kemana-mana teman-teman karena kita kan masih ngasih lihat kepada kalian gimana setelah pertandingan di Gelora Bung Karno karena saat ini tengah dilakukan persiapan untuk pemberian piala. Ya. Sayangnya bukan kepada timnas Indonesia tapi kepada timnas Bulgaria, tapi respect kepada dua tim karena ini pertandingan yang sangat berkualitas menurut saya. Dan Indonesia walaupun secara peringkat berada di bawah Bulgaria tapi bisa memberikan perlawanan, bahkan tadi peluangnya lebih banyak Indonesia. Menarik untuk bisa dibahas di babak kedua karena tadi pergantian yang dilakukan ini cukup efektif, Om. Ada perubahan yang dilakukan ketika tadi ada berapa? Ivar Jenner masuk, ada aliran bola begitu cepat. Verdong ditaruh sebagai gelandang yang lebih ofensif, membantu Dix di kanan, dan tadi ada setidaknya 2 peluang oleh Romani dan juga dari Rido yang membentuk mistar gawang. Ya. Pergerakan yang paling signifikan memang ditunjukkan oleh Calvin Verdong ya. Ketika dia menjadi seorang yang terus berlari, menjadi seorang yang terus membuka ruang untuk minta operan dari pemain-pemain yang lain,
dan dia juga yang paling berani untuk bisa menusuk ke dalam kotak penalti, sehingga opsi itu diambil oleh John Hartman untuk menaruh lebih advance posisi dari Verdonk untuk bisa membuka serangan, untuk bisa membuka lini pertahanan lawan. Ini cukup efektif, cuman ya lagi-lagi ya, ketika Bulgaria bisa membaca 1-2 kali mungkin berhasil, tapi ketika sudah terbaca ya itu yang akhirnya membuat kita sulit untuk bisa membongkar lini pertahanan lagi dari Bulgaria. Tapi kan kita melihat pertandingan ini di awal sebelum FIFA Series mulai, kan gue selalu bilang gue nggak peduli dengan hasil akhir sebetulnya, tapi gue pengen lihat apa sih identitas yang coba diberikan oleh John Hartman dalam 2 pertandingan ini. Gue cukup salut dengan gimana kita cope up dengan tidak adanya Tom Haye. 2 gelandang bertahan di awal coba dimainkan waktu pertandingan pertama. Secara defense kita oke, secara transisi kita bisa menahan lawan, tapi umpan-umpan ke depannya kurang banyak ketika di pertandingan pertama, walaupun tercipta 4 gol ya dari pemain kita. Kali ini kita punya peluang lawan tim yang jauh lebih berkualitas, tapi yang gue tekankan lagi adalah gimana in-game decision, in-game management yang coba dimunculkan oleh John Hartman. Dia mencoba, ini nggak jalan, apa yang harus gue ubah? Mengganti pemain, mengganti sistem dikit, akhirnya ada perubahan. Ada kurang di sisi mana? Speed dari pemain-pemain wings yang dimasukin Donitri. Berapa kali ada peluang datang dari sisi kiri. Apa yang diharuskan ada pada seorang pelatih, terutama dalam mencoba untuk mengantisipasi, mencoba untuk melakukan evaluasi, lalu mencoba untuk membenahi apa yang menjadi masalah di lapangan, itu betul-betul ditunjukkan oleh John Hartman. Sehingga 2 pertandingan gue pribadi ngelihat ini sebagai ujian yang lulus ya, kalau bisa dibilang lulus ujian karena dari sisi permainan di pertandingan pertama kita bisa cetak 4 gol, kita bisa bermain dengan skema yang sangat berbeda dibanding pertandingan kali ini. Dengan tim yang berkualitas, kita ternyata bisa mengimbangi, bahkan lebih unggul dari segala macam aspek kecuali golnya. Kecuali golnya, ini gol memang menjadi masalah, baik itu di era Sintayong, Kluivert, dan sekarang Hartman belum terpecahkan. Tapi yang saya senang adalah di babak kedua sebetulnya lebih banyak bola yang akhirnya masuk kotak penalti, baik itu dari sayap maupun dari tengah. Bahkan tadi Elkan Bagot memberikan 1 umpan yang cukup baik kepada seorang Ole, 1 kontrol, dan finishnya ini sayang membentur mistar gawang, Om. Mistar menjadi musuh kita malam ini ya. Ada 3 kali kena mistar, 1 dari Ole, 1 dari sepak pojok tadi ya. 2 kali berturut-turut bola terkena mistar gawang, sehingga lagi-lagi kita tidak bisa menyamakan skor ya. Tadi kan kita di awal mengatakan bahwa laga ini akan sangat sulit, laga ini akan ketat, taktikal begitu ketat sehingga detail-detail yang akan mempengaruhi satu keputusan penalti yang akhirnya membedakan laga ini. Padahal secara overall mungkin bisa dikatakan bukan hanya imbang, tapi kita bisa mendominasi Bulgaria. Tadi Marin Petrov nomor punggung 16 menjadi pemain terbaik ya. Sekarang kalau misalkan kalian lihat, mungkin bisa di split teman-teman di studio. Ini merupakan prosesi dari penyerahan medali juara kedua dari FIFA Series 2026. Timnas Indonesia dipimpin oleh kapten dari JITSES. Ya. Kapten yang berjuang mati-matian malam hari ini ya. Yes, ada 1 blok tadi, blok vital, ada scrimmage di awal babak pertama dan menyelamatkan gawang dari Emil Audero. Menggalang pertahanan dengan begitu rapi, mencoba nge-build up serangan dari bawah dengan begitu rapi juga. Ada 1 keputusan brilian yang membuat Bulgaria tidak bisa mengadakan skor, dan itu menunjukkan bagaimana kualitas seorang JITSES ya, yang selalu kita sebut sebagai pemain terbaik kita di malam hari ini dan juga di malam-malam sebelumnya. Dan tadi terlihat ya, walaupun diduetkan dengan seorang Hapner, seorang Rido, dan tadi juga sempat diduetkan dengan Elkan Bagot, tapi kestabilan di lini belakangnya tetap terjaga, Om. Ya, ini enaknya kita punya opsi jadinya ya. Begitu banyak, kalau di pertandingan pertama mungkin Elkan Bagot nggak sesolid hari ini, mungkin karena memang sudah lama dia bermain bersama, baru kali pertama dia bermain berpasangan dengan JITSES, sehingga ketika masuk di pertandingan kali ini dia sudah nyetel banget. Yes. Secara defensif, siapa yang harus di-cover, kadang-kadang justru dia membuka ruang di sisi kiri, ketika harus maju dia berani maju. Switch play yang coba dilakukan oleh para pemain belakang yang sayangnya mungkin agak sedikit berkurang ya di pertandingan hari ini dibandingkan dengan pertandingan melawan St. Kitts and Nevis.
begitu banyak switch play yang coba dilakukan oleh Jordi Amat dan juga Verdong. Kali ini Bagot coba untuk bisa membantu dari sisi situ, dan ini lagi-lagi menunjukkan kita punya banyak opsi ya di belakang. Ini timnas Indonesia meraih juara kedua setelah kemarin menang dari Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0, dan hari ini harus takluk dengan skor 1-0 dari timnas Bulgaria. Satu-satunya gol tercipta di babak pertama. Dari titik penalti, di mana tadi ada satu pelanggaran dilakukan oleh Kevin Dix, akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh pemain dari Bulgaria yang sebetulnya tidak mendapatkan banyak peluang. Spesifik soal Nathan Choaon. Ini pemain yang pengen lu lihat kemarin, dan hari ini diberi kesempatan setengah babak lebih, Om. Gimana performanya setelah lama tidak kita melihat seorang Nathan Choaon? Ya, ketika awal ada di line up, gua pribadi berpikir dia akan bermain sebagai midfielder, Verdong yang ada di posisi kiri. Tapi mungkin berkat atau based on performance dia belakangan bersama Willem Twai, di mana dia ada di posisi back sayap, sehingga kali ini bermain di back sayap. Untuk speed mungkin agak sedikit kurang sesuai yang harapan gua, karena gua pengen kecepatan yang dimiliki wingback itu bisa mempersulit ya lini belakang dari Bulgaria. Tapi secara overall ketenangan tetap dimiliki oleh Nathan Choaon untuk bisa menghandle pressure yang dihadirkan oleh Bulgaria, untuk bisa ngebantu ke tengah juga, untuk bisa nge-build up serangan juga dari sisi sayap. Secara overall mungkin tidak memuaskan 100%, tapi at least menunjukkan ketika posisi Verdong digeser ke tengah, posisi kiri tetap bisa dimainkan oleh Nathan Choaon. Siapa pemain yang paling bikin Om Sabto puas? Verdong sih, harus diakui Verdong. Ini pemain yang paru-parunya 8 kali ya. berlari terus, mencoba untuk menutup ruang opsi passing dari pemain-pemain Bulgaria, mencoba terus untuk meminta bola, membuat passing lane baru dari pemain-pemain kita, selalu bergerak, selalu bisa mencoba untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Ketika harus bertahan pun dia terus berlari, ketika harus pressing kiper pun dia bantu untuk pressing kiper. Jadi ini pemain ada di mana-mana. Wajar ketika dari Nick Nijmegen pun kepindahannya ke Lille one step lebih tinggi dari sisi kualitas klub dan juga liga itu sendiri, menunjukkan memang Verdong adalah salah satu pemain yang paling berkualitas yang kita punya dari pemain-pemain lain di luar dari Jaises dan juga Kevin Dix pasti. Tapi malam hari ini gue melihat Verdong as our best player. Oke, Om, secara overall sambil kita menunggu, ini merupakan prosesi penyerahan piala untuk timnas Bulgaria yang berhasil memenangkan FIFA Series 2026 di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan trofi kepada kapten dari timnas Bulgaria yang berhasil menang kemarin dari Kepulauan Solomon dengan skor 10-2, dan hari ini mengalahkan timnas Indonesia di hadapan 24.000 penonton di Gelora Bung Karno dengan skor tipis 1-0. Overall dari FIFA Series 2026, apa Om kelebihan yang mungkin kita bisa apresiasi, dan apa kekurangan yang mungkin bisa menjadi catatan untuk event selanjutnya di FIFA Matchday dan juga mungkin di Piala AFF? Iya, kalau Piala AFF mungkin skuadnya akan sangat berbeda dengan skuad kita sekarang. Tapi dari sini pun sudah muncul beberapa hint ya, beberapa kisi-kisi yang dikeluarkan oleh John Hartman bahwa dia punya beberapa pemain andalan sekarang. Jordi Amat bisa jadi gelandang bertahan. Lalu di sisi kiri Doni Tri Pamungkas layak jelas menjadi starter juga. Lalu Beckham Putra juga menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa. Ramadan Sananta, lagi-lagi gue harus memberikan apresiasi buat dia dengan bagaimana dia bermain. Bukan sebagai pemain yang mencetak gol, tapi bagaimana dia bisa memerdekakan rekan-rekannya untuk bisa ngebuka ruang. Ini jelas kita butuhkan pemain tipe seperti itu. Lalu di posisi kiper, ya mungkin nanti Cahya Supriyadi, Nadeo, dan juga Hernando akan beradu ya untuk bisa memperebutkan posisi 1, 2, 3 di AFF. Tapi secara overall untuk melihat gimana kita akan mempersiapkan skema untuk Piala Asia 2017. Ini juga menunjukkan bagaimana pemain-pemain kita yang kemarin gagal di Piala Dunia secara mental terbukti sudah bisa balik. Itu kan yang kita sempat pertanyakan kan. Yes. Ketika kemarin mereka kalah,
apa sih yang dirasakan oleh para pemain. Hadir John Hartman mencoba untuk mengetuk satu-satu hati dari para pemain, ingin bertanya apa sih yang menjadi masalah kemarin. Yuk sama-sama kita bangkit lagi. Tampaknya ini berhasil ya dilakukan oleh John Hartman. Dengan gayanya tersendiri dia bisa membuat para pemain punya kepercayaan diri untuk bisa tampil oke. Jadi target di mana kita kemarin masuk ke 16 besar di event terakhir, kali ini harapan kita bisa balik lagi ke 16 ataupun bahkan bisa selangkah lebih maju ke 8 besar. Kita masih menantikan jelas Tom Haye karena kita butuh creativity. Terlihat creativity salah satu yang lacking dari 2 pertandingan di FIFA Series kali ini. Secara kualitas back kayaknya cukup puas dengan para pemain siapapun Dan yang cukup konsisten sebetulnya cukup karena konsisten. back udah bukan jadi masalah mungkin Betul. untuk timnas kita. pergantian yang dilakukan, ya nanti misalnya Jesus nggak main kan berarti Jordi Amat bisa turun juga sebagai pemain belakang. Kita punya Ivar Jenner yang main di sini. Kita punya Rafael Strijk juga yang main di sini. Beberapa pemain yang tampil di Liga Domestik tentunya bisa bermain untuk di Piala AFF. Sehingga permutasi posisi yang dicoba di kali ini dan nanti akan dicoba juga untuk persiapan menuju Piala AFF dan juga persiapan yang lebih jauh lagi di Piala Asia, kayaknya sudah ada kerangkanya. Siapapun yang akan dimainkan ini gue percaya karena John Hartman walaupun baru hadir berapa bulan tapi kok dia udah tahu ya karakter pemain, siapa yang bisa dia maksimalin, siapa pemain yang punya potensi untuk meledak, itu sedikit-sedikit dia kayaknya sudah bisa membaca dari sekian singkat waktu dia di sini, sehingga kita layak optimistis ketika menatap nanti Piala AFF di bulan Juli dan juga Agustus dan juga Piala Asia di bulan Januari. Artinya secara mentalitas sudah berhasil dibalikan oleh John Hartman dan juga tadi lu menggarisbawahi bagaimana pertahanan kita yang cukup sudah mulai terlihat nih kerangka dan juga andalannya seperti apa. Tahan dulu Om karena ini merupakan momen dari timnas Indonesia bertemu dengan Ultras Garuda. JHS tampak sedang memberikan 2 kata kepada Ultras Garuda yang tidak berhenti Pastinya bernyanyi apresiasi ya. Yes. Apresiasi karena dukungan tanpa henti itu yang kita butuhkan. Dan ketika tadi terlihat begitu riuh stadion, terlihat pula semangat yang double dari para pemain ya. Di babak pertama kan agak sunyi sebetulnya, tidak terlalu berisik dibandingkan biasanya gitu. Tapi masuk babak kedua lebih rame, pemain lebih semangat dan itu jelas menjadi hal yang kita butuhkan ya untuk bisa membuat timnas kita tampil dengan level yang tetap tinggi. Berarti mereka akan bertemu lagi dengan para pendukungnya di bulan Juni. Di bulan Juni ada FIFA Matchday lagi sebetulnya karena persiapan terakhir untuk negara-negara yang akan tampil di Piala Dunia. Biasanya di bulan Juni setelah selesai Liga Champions sebagai kalender atau match terakhir untuk tim-tim di Eropa. Karena harus kita akui basisnya adalah di Eropa, kiblatnya adalah di Eropa sehingga bulan Mei akhir yang menjadi akhir kompetisi di Eropa, masuk bulan Juni sebelum tanggal 12 Juni kick off Piala Dunia, itu biasanya ada 2 pertandingan dulu di mana ada uji coba ya yang dilakukan oleh klub-klub. Siapa tahu Indonesia juga ikutan bermain di Piala Dunia, tapi sejauh ini kayaknya belum lihat jadwalnya ya. Indonesia akan tampil di bulan Juni nanti atau tidak. Kita lihat ini merupakan banner yang diberikan kepada para pemain timnas Indonesia, janji setia. Ada angka 11 di sana. Ini merupakan banner dari Ultras Garuda. Mereka berfoto bersama sebelum nanti harus berpisah lagi beberapa bulan. Kita akan bertemu lagi di bulan Juni. Dan tadi kita sudah bahas Om kelemahannya, tapi untuk mungkin ada satu posisi kali ya yang kita harus masih cari di depan kanan atas. Itu kan yang masih siapa ya yang kira-kira tepat. Di 2 pertandingan Ramadan Sananta mungkin memerankan peran yang berbeda dan Ole Orman berbeda. Tapi babak kedua kan kita lihat Ole di posisi aslinya lagi tuh. Di kirinya Ragnar, nah di kanannya kan kita selalu dari awal sampai Miliano Jonathan muncul sampai dia cedera, ini balik lagi nih kita bertanya-tanya. Apakah Jakob Sayuri yang akan dimainkan, apakah Eliano Reinders, apakah Beckham Putra, apakah pemain-pemain lain lah. Nanti Rafael Strijk mungkin bakal bisa masuk lagi. Siapa yang ada di posisi itu yang akan bisa bersanding bareng. Marceng kali nanti bisa balik lagi kan kita belum pernah tahu ya. Mereka akan siapnya seperti apa. Tapi at least 2 nama yang layak starter ya udah jelas. Ole dan juga Ragnar. Ragnar lama nggak bermain tapi begitu jadi starter
dia menunjukkan flair ya dari sisi bermain dan keberanian untuk bisa menusuk, keberanian untuk megang bola Yes. dan juga menunggu pemain-pemain lain untuk bisa naik. Itu kan juga nunjukin ya dia masih ada di sini gitu. Dia belum pergi jauh lah dari timnas. Om, menarik tadi lu katakan seorang Ole Romani, karena Ole Romani kita tahu kemarin lebih aktif bermain, menjemput bola, lebih turun ke dalam, dan tadi sempat dicoba sebetulnya di awal babak pertama, tapi tidak begitu efektif. Dia mendapatkan satu peluang yang baik dari seorang Elkan Bagot ketika dia sudah berubah ke posisi aslinya sebagai receiver, Om. Iya. Lebih efektif mana sebetulnya permainan dari Ole Romani ketika bermain di lapangan? Kalau tadi sih jauh lebih clinical ketika Ole Romani dibalikin di posisi aslinya. Karena instingnya, penciumannya terhadap gawang itu jelas masih yang terbaik ya. Kalau kita bicara Ramadhan dan Sananta tadi, pengawalan 2-3 pemain memang sulit bagi pemain manapun untuk bisa keluar dari tekanan. Butuh pemain yang secara reguler tampil di Eropa, ya jelas Ole Romani ada di situ sehingga tadi dia tahu gimana gua harus menghindari kepungan lawan, gimana gue harus keluarin bola dari kepungan dalam waktu sekian detik, gue harus coba untuk melakukan shot, dan itu yang dia lakukan tadi. Jadi kalau kita bicara siapa yang bakal menjadi pemain nomor 9-nya, bukan Zylstra, bukan Raven, ya jelas Ole Romani ya, masih menjadi andalan kita di posisi nomor 9, karena memang itu posisi yang paling efektif yang kita lihat. Mungkin kalau dia akan berotasi, kalau kita lihat di era Marcheng dan juga Strike kan sebetulnya Ragnar juga sering. Walaupun dia ada di sisi kiri tapi dia sering masuk ke tengah. Walaupun ada di tengah si Strike dia bisa geser juga ke sisi kiri. Jadi Ole pun bisa. Tadi kan kita lihat juga dia berapa kali geser ke sisi wings, berapa kali mencoba main 1-2 sama Kevin Dix sehingga mencoba untuk menarik pemain belakang lawan. Tapi ketika harus memasukkan bola ke dalam kotak penalti, itu pemain yang paling punya insting seperti itu ya cuma Ole Romani. Jadi kayaknya belum ada sih pemain yang secara apple to apple bisa menggantikan dia di posisi nomor 9. Ketika misalkan Ole Romani ini satu-satunya pemain yang bisa efektif berada di posisi itu, Om. Sedangkan kan kita tahu, kita belum bicara soal performa dari Ole, pastinya tidak akan selalu baik di setiap pertandingan. Belum lagi cederanya yang suka juga kambuhan, Om. Apakah gaya permainan cadangan yang harus disiapkan oleh Herdman, atau mungkin ada pemain lain yang mungkin bisa menggantikan walaupun tidak sebaik Ole Romani? Iya, mungkin permutasi posisi di depan itu sih yang harus secara dinamis terjadi perputaran di situ. Tidak bisa stuck pada satu pemain gitu. Ketika Ole, kalau kita lihat di hari ini dan hari Jumat kemarin kan sebetulnya dia memerankan 3 peran yang beda kayaknya ya. Yes. Di pertama banyak turun ke belakang. Kali ini dia justru lebih banyak nyamping, lebih banyak ngebuka ruang dari sisi wings, dan juga terakhir dia di posisi nomor 9. Butuh pemain-pemain yang punya kualitas mungkin tidak sama dengan dia, tapi at least layak dicoba. Ya kalau kita bicara di sini jelas ada Zylstra, ada juga nanti kalau Milano Jonathan sembuh, itu kan menjadi opsi terbaik kita juga dari sisi kanan. Saya masih menaruh harapan terhadap pemain-pemain muda seperti Strike dan juga Jens Raven. Itu kan juga semakin dapat posisi di liga domestik, semakin mungkin kepercayaan diri mereka tumbuh gitu. Sehingga gue juga menantikan keberanian dari John Herdman untuk bisa mencoba pemain-pemain ini ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Suara riuhnya makin dekat dengan kita karena ini para pemain timnas sudah mulai mendekati tribun utara ini ya. Tribun dari La Grande Indonesia yang tidak kalah tadi dengan koreo bendera besarnya mewarnai Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita akan saksikan nanti siapa yang akan berbicara dengan perwakilan La Grande yang sudah bersiap di depan tribun La Grande untuk bisa berdialog kali ya. Berdialog dengan para pemain timnas. Om, singkat sebelum kita mendengarkan pernyataan dari para pemain timnas di hadapan La Grande, siapa sebetulnya pemain terbaik Calvin Verdong yang menjadi man of the match menurut Om Soto? Secara aklamasi lah kalau bisa gue bilang Calvin Verdong ya, karena dia menjadi motor tim juga dari lini tengah, menjadi pemain yang paling menciptakan peluang juga ketika sedikit maju ke depan, dan pemain yang paling berani untuk bisa memutus serangan lawan ya. Jadi secara komplit jelas Calvin Verdong pemain terbaik. Calvin Verdong.
Dan ini para pemain sudah sampai di depan tribun dari La Grande. Kita akan dengarkan prosesi yang biasanya dilakukan temu kangen Timnas Indonesia dengan supporter dari La Grande Indonesia. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk perjuangannya Bang Abi. Coach, kita pernah dekat ke Piala Dunia kemarin 180 menit yang menentukan dan disaksikan oleh puluhan juta bahkan ratusan juta rakyat Indonesia, tapi hasilnya di luar dari ekspektasi kita. Kami semua berharap edisi kali ini Coach John bisa membawa kita semua ke Piala Dunia. Kita bekerja bareng, kita berjuang bareng dari awal. Masih ada event-event selanjutnya. Intinya buat kami merasa bangga. Terima kasih. Terima kasih. We will fight for you. We will give you everything, always. Your passion is our passion. Your mission is our mission. We will qualify. We will qualify 2030. You have to stay with us. We will have ups. We will have downs. But we fight together as one family. Timnas, family over everything. Terima kasih. Indonesia, harapan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2030 dan tadi Coach Hetman menyambut hal tersebut. Ini merupakan Timnas Indonesia, Beckham Putra, Ivar Jenner, Ole Romani, Nathan Choon, Justin Hubner yang melakukan, Kevin Verdong yang melakukan temu kangen bersama dengan para pemain dan juga pelatih, mengucapkan terima kasih kepada para fans yang mendukung langsung Timnas Indonesia di ajang kualifikasi. Jay Itzas, Kevin Dix dan juga para pemain staf kepelatihan juga sekarang tengah memasuki ruang ganti lagi Om.
kita akan menantikan nanti press conference yang akan disampaikan oleh Coach Herman. Tapi tadi saya dengarkan sedikit, Coach Herman mengatakan berterima kasih kepada para fans yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa. Dan tadi dia mengatakan kita akan memberikan apapun karena fans adalah segalanya dan diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Ini merupakan perjalanan yang panjang, Om. Cuman apakah kita ada harapan untuk bisa lolos di Piala Dunia 2030? Ya, kalau gue sih ngelihatnya ada hal positif ya. Yang jelas ada vibe positif. Itu kan yang paling nggak harus kita dapatkan dulu. Yes. Sejak apa yang kita rasakan berapa bulan terakhir, ini betul-betul menjadi fresh start. Yang gue bilang kan ketika ditanya di mana-mana pun, siapa sih pelatih yang lo mau? Gue bilang gue pengen pelatih baru. Gue pengen pelatih yang bisa memulai semuanya dengan start yang baru dan juga something fresh. Dan wujud John Hartman itu pelatih yang kayaknya betul-betul sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Fresh, ide-idenya fresh, pendekatannya fresh, dan wawancara dengan para pemain semua mengatakan bahwa ini pelatih detail banget. Hal-hal detail, kalau nggak detail kayaknya nggak mungkin kita bisa bermain seperti ini. Nggak mungkin dia bisa mengantisipasi hal-hal yang baru pertama dia pelajari tapi bisa langsung efektif diterapkan untuk timnas kita. Sehingga balik ke pertanyaan lo, Piala Dunia 2030, let's start dari round 2, kemudian kita bicara round 3 dan round-round selanjutnya. Sehingga kelolosan yang kemarin tinggal selangkah lagi, kali ini siapa tahu kita betul-betul bisa melangkah. Dan yang mungkin bisa memberikan kita sedikit harapan adalah pemain ini sudah punya pengalaman. Yes. Kalau kemarin tuh benar-benar kita tahu Tom Hai, Jesus baru muncul di ronde kedua, lalu ada Ole juga baru di ronde ketiga atau keempat ya dia? Ole ronde tiga ya? Tiga terakhir dia baru muncul, dan sekarang ada waktu persiapan yang panjang. Kita akan menghadapi Piala AFF untuk mungkin seleksi pemain-pemain yang bermain di Super League. Yes. Dan nanti ada Piala Asia 2027, itu juga akan menjadi takaran dan juga ukuran dari timnas Indonesia apakah mampu bersaing untuk bisa karena lawan-lawannya kan yang akan dihadapi di kualifikasi Piala Dunia adalah lawan-lawan di Piala Asia, Om. Betul, yang secara kualitas paling enggak ya. Kita bicara kemarin kita begitu bangga melihat timnas futsal kita berada di level Asia dengan the big boys of Asia-nya. Yes. Kita berada di jajaran teratas kualitas futsal di Asia. Sekarang mungkin kita belum ada di taraf the big boys gitu, tapi at least kita udah mulai memberikan sinyal, ada Indonesia loh nih, dengan gaya yang berbeda dengan gaya kita selama ini. Kita bisa melangkah demi langkah, menciptakan sejarah demi sejarah, sehingga ke depannya itu tinggal menunggu waktu aja sih Glenn. Kalau gue melihatnya secara positif seperti itu. Karena sekali lagi ini tim yang masih muda, bahkan JISS pun masih 23, 24. Yes. Dan Ivar juga masih muda, Nathan masih muda. Miliano Jonathan. Yes, ada Mel Hilgers juga yang masih muda. Hupner juga masih muda. Yes. Jenner, banyak lah pemain-pemain kita masih muda. Belum lagi pemain-pemain seperti Donitri. Kadek Arel kan, itu kan kalau ditanya pemain siapa lagi sih yang layak ke depan. Ya gue kan selalu menyebut Donitri, Kadek Arel, Jan Schrijven. Dua udah dipanggil nih, Jan Schrijven sama Donitri. Ya tinggal kalau bicara scoop Piala AFF, kayaknya Kadek Arel layak juga tuh mulai diperhitungkan untuk bisa masuk sebagai salah satu back tengah. Tapi sekali lagi kita harus masih menikmati proses, harus bisa menikmati proses juga Om, karena ini perjalanannya panjang. Jangan menuntut hasil nanti di Piala AFF, karena menurut gue belum waktunya lah kita untuk menuntut hasil di situ untuk pelatih yang baru. Betul, itu yang selalu gue bilang. Jangan kita gagal mendapatkan trofi ya, tadi trofi, tapi langsung menghujat bahwa ini pelatih nggak bisa memberikan trofi buat kita. Ini baru 2 pertandingan loh, pelatih ini memegang tim ini baru 2 pertandingan, tapi dengan catatan-catatan yang lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Itu kan sebuah langkah yang sudah tepat dari federasi, dari kita juga untuk menakar ekspektasi kita. Jangan langsung tujuannya trofi tapi tidak mau melihat prosesnya seperti apa. Ini proses sedang disusun oleh John Hartman dan mari kita nikmati proses. Dan sangat baik juga sebetulnya bertemu tim Bulgaria di event seperti ini. Selain ini event yang memang akan berpengaruh pada poin FIFA kita. Ini juga pengalaman untuk para pemain dan untungnya ini sisi positif kita mengalami kekalahan hari ini kita bisa belajar Om. Yes. Apa yang menjadi kekurangan karena itu memang yang diinginkan Hartman. Iya. Karena, melihat apa kelebihannya, melihat apa yang mungkin harus diperbaiki. Iya. Karena kan kemarin kan kita bilang kita nggak teruji.
lawan Saint Kitts and Nevis. Kita menciptakan banyak gol, tapi secara defense kita tidak teruji. Bisa dibilang sama sekali tidak teruji. Inilah ujian sesungguhnya. Tapi gue pribadi, walaupun hasilnya 0-1, tapi menurut gue kita lolos dari ujian yang tadi gue bilang. How we play, bagaimana kita memanage ketiadaan pemain-pemain kita yang paling kreatif, khususnya Tom Haye, bagaimana racikan-racikan yang coba dilem satu-satu oleh John Hartman, bisa ini tim ngelawan tim Bulgaria yang secara kualitas, secara peringkat, secara semua di atas kita, tapi bisa kita mendominasi mereka ya. Walaupun lagi-lagi dari hasil belum kita dapatkan. Oke, kita coba tanya ke studio apakah dari ruang press conference sudah siap menggelar press conference dari John Hartman, karena kita juga penasaran apa yang akan disampaikan oleh John Hartman. Tampaknya belum. Jadi kita harus closing. Ini Pak Adit udah teriak closing. Oke. Terima kasih banyak teman-teman Liputan Sport di 2 match ini sangat luar biasa. Yes. Antusiasmenya, kita terima sudah kasih. mendengarkan, kita sudah melihat bagaimana proses, dan sebagai fans ingat jangan menghujat, karena apapun ini adalah timnas kita yang harus didukung, tidak hanya saat menang tapi saat seri maupun saat kalah. Jadi kita akan bertemu lagi di FIFA Match Day di bulan Juni berarti ya? Yes. Di bulan Juni kita akan... Jangan lupa ada tuh 17 juga. Ada 17. Ada banyak Masih banyak agendanya. agendanya. Masih banyak agendanya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton sekali lagi pertandingannya di MTech Media dan juga sudah support channel dari Liputan Sport. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga pantengin acara-acara dari Liputan Sport. Setiap minggunya kita ada podcast. Dan Om Haryo, terima kasih banyak. Sama-sama Glenn. Dia sama Liputan Om. Thank you. Kita akan bertemu lagi. Saya Glenn Joshua mewakili seluruh kru yang bertugas dan Sabto Haryo. Signing pamit off. undur diri. Terima kasih banyak.